Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Menjelang pendaftaran P3K 2024, di mana disampaikan sebelumnya oleh Menteri Pendayagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa seleksi yang dihadapi oleh para calon P3K dalam arti honorer adalah seleksi formalitas. Namun menjelang pendaftaran P3K 2024 ya disampaikan bahwa kabar terbaru verbal data honorer. Ada kabar terbaru tentang verbal data honorer. Pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, di mana pada pasal tersebut disampaikan bahwa penataan tenaga honorer meliputi verifikasi dan validasi. Setelah proses verifikasi dan validasi, baru beranjak pada pengangkatan menjadi ASN P3K. Nah, mengenai hal itu Bapak Ibu, mari kita simak informasi terbaru mengenai verbal data honorer 2024. Apakah semua data honorer sudah terverbal atau belum? Mari kita ikuti informasinya sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpn.com Kapuas Hulu. Panitia Seleksi Nasional CSN belum mengumumkan jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024 tahun ini. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Aji Winursito menyampaikan informasi terbaru mengenai verifikasi dan validasi atau yang disebut dengan verbal data honorer non-ASN yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024 tahun ini. Aji mengatakan saat ini Badan Keuangan Negara atau BKN bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP sedang melakukan verifikasi faktual terhadap data non-ASN yang sudah masuk penataan BKN pada tahun 2022 yang lalu. Dengan kata lain, proses verbal terhadap honorer yang sudah masuk database BKN masih sedang berlangsung. Tentunya Bapak Ibu setelah verbal ini sudah selesai, maka seluruh Bapak Ibu honorer mendapatkan berita baik terkait dengan jadwal resmi pendaftaran calon aparatur sipil negara dan status P3K di tahun 2024 tahun ini. Diketahui hanya honorer yang sudah masuk database Badan Kepegawaian Negara yang akan diangkat menjadi P3K. Namun belum ada jaminan seluruh honorer yang sudah masuk database PKN bisa diangkat menjadi ASN P3K pada tahun 2024 tahun ini. Meski hingga saat ini proses verbal data honorer belum kelar, tetapi para calon pelamar diminta untuk mempersiapkan diri menjelang pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2024 atau P3K tahun 2024 tahun ini. Disampaikan bahwa saat ini kami masih menunggu jadwal pembukaan seleksi CSN dari Badan Kepegawaian Nasional. Kepada para pelamar perlu mempersiapkan diri, ini kata Aji Winursito,
di Putus Sibau, Kapuas Hulu pada Minggu 8 Juni 2024, 2 hari yang lalu. Aji menjelaskan bahwa formasi penerimaan calon aparatur sipil negara atau CSN Kapuas Hulu tahun 2024 sebanyak 3.071 orang. Itulah yang sudah diasisikan Bapak Ibu, sehingga nantinya dengan jumlah tersebut bisa diangkat menjadi ASN. Aji berharap calon pelamar yang ingin mengikuti seleksi penerimaan CSN benar-benar mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi, antara lain yang berkaitan dengan persyaratan administrasi. Terkait mantan narapidana, apakah bisa ikut mendaftar CPNS 2024? Dia mengatakan, mengacu pada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, maka mantan napi tidak bisa mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil. Ada persyaratan khusus pada peraturan tersebut. Para pelamar harus membuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik atau SKKB atau yang disebut dengan SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Nah, mengenai SKCK Bapak Ibu, tentunya para napi atau para narapidana tidak bisa tembus untuk mengikuti seleksi CPNS oleh karena pihak kepolisian tidak akan mengeluarkan SKCK karena memang ada catatan kasus para napi yang bersangkutan. Sehingga mantan narapidana tidak bisa ikut seleksi jelas aja ya, karena ada aturan mengenai pelamaran CPNS dibuktikan dengan SKKB atau SKCK apakah yang bersangkutan memang benar-benar bisa lolos persyaratan ataupun tidak. Jadi dengan demikian kesimpulannya untuk para napi tidak bisa ikut seleksi calon pegawai negeri sipil. Pada kesempatan yang sama, Aji mengingatkan agar para calon pelamar calon pegawai negeri sipil, dalam hal ini CPNS, demikian juga dengan para pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K 2024, agar tidak termakan iming-iming pihak tertentu yang mengklaim bisa menjamin kelulusan dengan syarat memberikan imbalan atau membayar. Ya, banyak pengalaman Bapak Ibu bahwa para joki ya CPNS dan P3K itu ya TOT ya atau tertangkap oleh pihak berwajib oleh karena mereka menjadi calo CPNS maupun P3K. Untuk hal itu ya tentunya Bapak Ibu calon pelamar CPNS demikian dengan P3K tidak mau menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab terkait dengan pengangkatan CPNS maupun P3K. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.